Pemirsa Berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Pemuda dikeroyok sejumlah orang hingga tewas. Akibat cuaca buruk, harga cabai melonjak. "118 calon jemaah haji Kalsel gagal berangkat. Seorang pemuda berinisial A warga desa Kelumpang, Kabupaten Tapin dikeroyok sejumlah orang hingga tewas. Pengeroyokan terjadi pada 27 Mei lalu di kawasan Pasar Rantau, Kecamatan Tapin Utara. Saat itu ada 10 orang yang mendatangi korban, namun yang mengeroyok dan melukai korban dengan senjata tajam diduga hanya 3 orang. 3 orang tersebut masing-masing berinisial H, AM, dan AD. Ketiganya telah ditangkap beberapa hari lalu dan ditetapkan tersangka. Pengeroyokan ini terjadi karena korban kalah adu panco dan menantang salah satu tersangka berkelahi. Korban menabrak mobil yang diparkir jalan, jatuh kemudian diserang oleh pelaku tersebut. Itu pun mereka ribut karena sehari sebelumnya mereka ada main panco kemudian korban kalah, terjadilah perselisihan, dan pada hari Jumat dini hari itu sebenarnya mau damai ya, tapi korban tidak mau dan mengajak duel. Akhirnya pelaku ini dengan 12 orang motor bersama-sama mencari korban dan menemukan korban di lokasi TKP, dan di situ mereka lakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam. Jadi dari kasus ini sementara penyidik menyimpulkan bahwa kasus ini itu kami jerat dengan pasal 338, kemudian 170, kemudian 351 ayat 3, di mana ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Ketiga tersangka akan dikenai pasal 338 junto pasal 170 ayat 2 dan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Tapin, Muhammad Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Harga cabai di pasar tradisional Kota Banjarmasin melonjak. Terpantau Kamis pagi di Pasar Sentra Antasari, Banjarmasin Tengah, harga cabai rawit yang semula Rp80.000 per kilogram naik menjadi Rp100.000 per kilogramnya. Cabai tiung dari Rp50.000 naik menjadi Rp70.000. Cabai merah keriting dari Rp45.000 naik menjadi Rp60.000. Dan cabai pioner dari Rp40.000 naik menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, kenaikan terjadi sejak 2 pekan lalu akibat cuaca buruk sehingga petani gagal panen. Itu sejak kapan ada kenaikan tuh, Paman? Kurang lebih 2 mingguan. 2 minggu lah. Mulai belajar naik ya kan. Kalau yang naik gratis ini minggu-minggu ini bang. Penyebabnya apa? Penyebabnya ada kenaikan tuh, Paman? Ya satu cuaca yang pasti ya kan. Cuaca yang. Oh, cuaca lah. Yang kedua panenannya pun tidak banyak kemarin. Faktor pasokannya kurang juga. Nah, untuk penjualan sendiri, Paman, ramai aja kah ada kenaikan di, Paman? Kalau penjualan sih kurang lebih aja, murah sama. Cuma kan kalau larang kayak ini orang beli kan yang asalnya banyak beli kilo kan dikurangi, yang biasanya beli 5 kilo beli 3 kilo. Oh, ada penurunan pembeli lah. Jumlahnya lah. Yang beli sama aja. Gitu aja. Pedagang menambahkan akibat lonjakan harga penjualan cabai menurun
karena pelanggan mengurangi jumlah pembelian. Dari kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Empat korban selamat dari tenggelamnya kapal motor KM Ladang Pertiwi di Selat Makassar yang dievakuasi ke Kabupaten Kota Baru Kamis siang dijemput. Mereka dijemput perwakilan BPBD Kabupaten Pangkajane dan Kepulauan atau Pangkep, Sulawesi Selatan di Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Baru. Empat korban masing-masing bernama Nur Hasanah 34 tahun, Misbahul Hasan 9 tahun, Suparman 49 tahun, dan Damra 35 tahun. Keempatnya dievakuasi KRI Sultan Hasanuddin pada hari Minggu 29 Mei lalu setelah 4 hari mengapung di laut. Salah satu korban, Nur Hasanah, mengaku senang dan terharu ia dan anaknya selamat dari kapal tenggelam. Saya campur keluarga juga karena kita sudah diselamatkan. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi korban kayak gini, Pak. Tapi tidak takut laut kan, Bu? Masih trauma berarti? Oh, masih trauma. Iya. Nah, terus harapannya sekarang ini kan hari ini mau dipulangkan ke kampung. Nah sekali. Iya. Jadi cuma berdua waktu di tengah laut sama Iya. anak ini Iya. dengan gabus itu. Iya. Nah, gimana perasaan saat itu, Bu, waktu mengapung itu? Ya perasaan dalam keadaan ketakutan sambil ya dikuat-kuatkan saja gitu. Berapa hari kemarin, Bu? 4 hari. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan serah terima penyerahan korban kapal tenggelam KM Ladang Pertiwi 02 ke pemerintah Kabupaten Pangkep. Kita ketahui bersama bahwasanya 4 korban evakuasi KM Ladang Pertiwi 02 ini merupakan hasil evakuasi dari KRI Sultan Hasanuddin yang sebelumnya sudah kita bawa menuju ke Lanang Kota Baru. Alhamdulillah rekan-rekan media sekalian bisa melihat kondisi dari korban yang sebelumnya kondisinya kurang begitu bagus, Bro. Alhamdulillah hari ini sudah kembali menjadi sehat dan insya Allah siang ini akan kita terbangkan kembali ke keluarganya masing-masing yang ada di Makassar. Ini sudah saya sampaikan kepada pemerintah Pangkep, Kabupaten Pangkep, selayaknya atau seyogyanya kapal-kapal tradisional itu dilengkapi dengan life vest. Ya, apapun itu, life vest atau swim vest itu alat pelindung diri, alat pelindung keselamatan ketika kita di laut. Keempat korban pulang dengan penerbangan dari Bandar Udara Gusti Samsir Alam Kota Baru ke Sulawesi Selatan. Berdasarkan informasi BPBD Pangkep, dari 43 korban KM Ladang Pertiwi, 19 orang belum ditemukan. Pencarian masih dilakukan oleh tim gabungan. Dari Kabupaten Kota Baru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Pemuda dikeroyok sejumlah orang hingga tewas. Akibat cuaca buruk, harga cabai melonjak. Seratus 118 calon jemaah haji Kalsel gagal berangkat. orang, mudah-mudahan kawan jiwa berangkat. 118 calon jemaah haji CJH Kalimantan Selatan dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Mereka gagal berangkat karena pemerintah Arab Saudi memberlakukan pembatasan usia yakni maksimal 65 tahun.
CJH berusia lebih dari 65 tahun diminta bersabar. Diharapkan saat beralihnya masa pandemi ke endemi di tahun 2023 nanti, tidak ada lagi batasan usia. Jadi berkenaan dengan berapa jumlah jamaah haji yang melunasi BP tahun 2020 dan masuk kota tahun 2022 ini. Jadi untuk kita ketahui bahwa kota kita tahun ini 1.743 jamaah haji. Jadi yang gagal berangkat karena usia lebih dari 65 tahun itu berjumlah 118 jamaah. Terhitung usia lebih dari tanggal 30 Juni 1957. Sekali lagi berjumlah 118 jamaah terhitung usia lebih dari tanggal 30 Juni 1957. Kuota calon jemaah haji Kalimantan Selatan tahun ini berjumlah 1.743 orang. Embarkasi Banjarmasin akan memberangkatkan kloter pertama dari Kabupaten Tabalong, Balangan, dan Banjar pada 12 Juni mendatang. Dari kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Alhamdulillah. 129 desa di 11 kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar pemilihan kepala desa Pilkades serentak Kamis pagi. 356 tempat pemungutan suara TPS yang tersebar di 129 desa tersebut mulai melaksanakan pemilihan sejak pukul 7.30 hingga 13 WITA. Pilkades kali ini diikuti 464 calon kepala desa dengan jumlah pemilih tetap 137.443. Pelaksanaannya menerapkan protokol kesehatan dan diawasi aparat desa bersama TNI Polri. Jumlah yang melaksanakan pilkades atas 129 desa dengan jumlah DPT 137.043 orang, di mana di 129 desa tersebut terdapat 364 TPS dengan jumlah calon yang mendaftar 464. Jadi untuk pemungutan suara ditutup sampai dengan jam 13 atau jam 1. Selanjutnya nanti di masing-masing TPS akan dilaksanakan penghitungan suara, dan selanjutnya pada hari ini juga menyesuaikan apakah sore atau malam, tapi harus hari ini itu dilakukan pleno di desa untuk merangkum atau merekap hasil yang ada di TPS. Alhamdulillah kami hari ini monitor ya dari Kecamatan Kandangan dan Selatan dan Utara. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan hampir sudah separuh lebih kan masyarakat menggunakan hak pilihnya. Tentu kita berharap sampai nanti selesai aman, lancar. Tapi kalau di daerah negara ini kita mengharapkan partisipasi 100% agak susah. Kan terbiasa maksudnya udah bekerja di luar daerah. Jadi kalau nanti datang cuma 3/4 misalnya dari jumlah DPT, ya itu memang mereka tidak di tempat, bukan mereka tidak datang. Ya. Alhamdulillah semua TPS ada saksinya. Tadi saya katakan dengan saksi, mereka yang punya peran ya. Ada saksi buka soal dihitung, mereka lah yang harus mencermati dengan baik. Karena hasil di TPS akan dibawa diplenokan di desa. Kalau di TPS sudah aman ya di desa tinggal mengesahkan lagi. Ya. Meski berbeda pilihan, masyarakat diimbau menjaga persatuan dan kesatuan agar Pilkades berjalan lancar dan aman. Dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Muhammad Lutfi Darlan melaporkan. Warga desa Anjir, Muara Lama, Kabupaten Batola bersama TNI Polri setempat menggelar gotong royong untuk memperbaiki jalan. Perbaikan jalan usaha tani sepanjang 1 km ini dilakukan untuk memudahkan petani menuju lahan mereka dan mengangkut hasil bumi. Kepala Desa Nasruddin mengatakan jalan akan disambung sepanjang 1,2 km lagi dengan pengerasan pada pertengahan Juni mendatang.
Kami bersama masyarakat serta bapak-bapak dari Kuramil, dari masyarakat, BPD, RT dan lengkap semuanya dengan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan gotong royong pada hari ini. Nah, selanjutnya karena ini desa akan melaksanakan GUT, maka bertepatan dengan bulan bakti gotong royong ini kami dahului dengan gotong royong dulu untuk pembersihan lokasi. Nah, selanjutnya mungkin dalam minggu-minggu ini atau di pertengahan bulan ini itu kami lanjut dengan GUT. Jadi untuk GUT itu kami melaksanakan sekitar 1.216 meter pengarasannya. Ini parah sekali. Istilahnya apalagi kalau musim tanam kan sini tenggelam nih paket. Nah, jadi bagian masyarakat tani kan susah melewatinya sini. Nah, jadi dengan adanya ini kami bangga benar kan ada perubahan dari pengaruhnya untuk desa, perbaikan desa kan kami merasa bangga karena apa, apabila sudah ini selesai otomatis kan kami dapat merasakan kenikmatan jalan ini. Nah, jalan ini kurang lebih 1 km dari Handi Masjid ke Handi sebelah Handi Haji Ali. Warga Anjir Muara Lama berharap kemudahan akses dapat meningkatkan perekonomian dan memajukan desa mereka. Dari Kabupaten Batola, Muhammad Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Kuli bangunan bernama Junaidi Rabu siang ditemukan tewas di tempatnya bekerja, kawasan Cempaka Putih, Gang Warga Subur, RT 14 Banjarmasin Timur. Pria berusia 35 tahun warga Aluh-Aluh Kabupaten Banjar itu diduga tewas akibat tertimpa reruntuhan beton. Korban ditemukan oleh warga dengan tubuh berdarah dan terjepit material bangunan. Usai dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ulin Banjarmasin. Polisi masih memeriksa tempat kejadian perkara TKP untuk mengetahui penyebab tewasnya korban. Hidayatullah, salah satu penumpang selamat dari tenggelamnya kapal motor KM Ladang Pertiwi, menceritakan perjuangannya bertahan hidup. Pemuda berusia 19 tahun ini mengatakan peristiwa nahas itu terjadi saat kapal kehabisan bahan bakar dan tiba-tiba badai datang menerjang. Ombak besar akibat badai menghantam kapal hingga miring ke kiri. Namun semua penumpang sigap mengambil posisi ke bagian kanan kapal sehingga kapal mampu bertahan. Namun saat hantaman ombak yang kedua, semua penumpang tak lagi berdaya dan kapal pun mulai tenggelam. Menurutnya banyak penumpang yang tidak dapat keluar dari kapal tersebut. Dayat bersama 6 penumpang lainnya yang berhasil keluar langsung menceburkan diri ke laut dan menggunakan lembaran papan untuk mengapung. Ia mengaku sempat pasrah karena mengapung selama 16 jam di laut membuat tubuhnya lemas. Berikut data korban selamat yang dievakuasi tim SAR Banjarmasin. Toibatu Siban 21 tahun perempuan, M. Rahman 17 tahun laki-laki, Samsir 41 tahun laki-laki, Rahmatullah 28 tahun perempuan, Bidarapi 61 tahun perempuan, Husni 40 tahun perempuan, Moh Hidayatullah 19 tahun laki-laki. Empat korban selamat dari tenggelamnya kapal motor KM Ladang Pertiwi dievakuasi KRI Sultan Hasanuddin 366 ke Kabupaten Kota Baru. 4 korban selamat bernama Nur Hasanah 34 tahun, Misbahul Hasan 9 tahun, Suparman 49 tahun dan Damra 35 tahun. Mereka tiba di Pelabuhan Pelindo 3 Desa Stagen Pulau Laut Utara pada Minggu sekitar pukul 22 WITA. Usai diturunkan dari kapal, mereka langsung menjalani pemeriksaan kesehatan. Salah satu korban, Damra, mengatakan ia telah mengapung di laut selama 4 hari menggunakan gabus.
Para korban yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan tersebut akan dipulangkan ke rumah masing-masing. Warga di kawasan Tanjung Rema Darat, Martapura, Kabupaten Banjar mengeluhkan warung terancam dibongkar. Tempat usaha kecil yang berdiri di sekitar mini soccer kawasan irigasi itu mendapat surat peringatan pembongkaran dari Satuan Polisi Pamong Praja pada beberapa hari lalu. Warga mengatakan ada 9 warung yang terancam dibongkar. Mereka mengaku kecewa lantaran sudah lama berjualan di lokasi ini namun tak pernah ada masalah sebelumnya. Warga menambahkan, ancaman pembongkaran ini diduga ada kepentingan pribadi yang berkaitan dengan keberadaan mini soccer. Hasil perkebunan plasma kelapa sawit tidak jelas. Petani di Kecamatan Tamban dan Mekar Sari Kabupaten Batola memprotes pengelola. Plasma di 2 kecamatan tersebut dikelola oleh Koperasi Maju Bersama dengan PT 3 Daun. Dalam rapat anggota tahunan RAT yang berlangsung akhir pekan lalu, puluhan petani dari 2 kecamatan tersebut menyampaikan protes. Menurut mereka, pengelola tidak transparan dalam menyampaikan laporan biaya perawatan perkebunan dan penghasilannya. Petani berharap koperasi dan perusahaan transparan dalam melaporkan pengelolaan plasma. Dampak penyebaran penyakit mulut dan kuku PMK pada hewan ternak, harga kambing di Banjarmasin melonjak. Pedagang Samsidi mengatakan akibat dilarangnya hewan ternak dari luar pulau, harga kambing naik 50%. Sebelumnya harga kambing 2 juta rupiah per ekor, kini mencapai 3 juta rupiah per ekornya. Sebelum adanya PMK, pedagang memasok kambing dari Pulau Jawa dengan jumlah sekitar 1.000 ekor per pekan. Kini pedagang hanya dapat membeli kambing lokal dari Kabupaten Tanah Laut dengan jumlah berkisar 10 hingga 20 ekor saja per pekannya. Mengantisipasi penyakit mulut dan kuku PMK, Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Banjarmasin memeriksa hewan ternak dari luar daerah yang masuk ke Kota Baru. 2 kapal yang mengangkut hewan ternak tersebut langsung disemprot disinfektan oleh petugas Balai Karantina. Sebelum dibawa ke peternakan, petugas juga memeriksa dokumen dan kesehatan hewan-hewan tersebut. Hewan ternak ini telah dikarantina selama 14 hari di Majene, Sulawesi Barat sebelum dikirim ke Kota Baru. Dinas Perhubungan bersama Kepolisian Banjarmasin telah menetapkan jalur khusus bagi pengguna sepeda listrik. Jika kedapatan melintas di luar jalur tersebut, pesepeda bakal ditindak petugas. Penindakannya bukan tilang, tapi hanya berupa teguran dan edukasi tentang keselamatan di jalan raya. Adapun jalur yang boleh dilintasi sepeda listrik adalah kawasan Pelabuhan Lama, Siring Pertendean, Siring Sudirman, Jalan Bank Rakyat, dan Taman Kamboja. Titian rusak di sejumlah kawasan Banjarmasin Selatan akan diperbaiki. Wali Kota Ibnu Sina mengatakan perbaikan penghubung bantaran sungai akan dimulai tahun ini. Menurutnya untuk titian rusak di kawasan kumuh akan ditangani Disperkim.
dan non-kumuh ditangani Dinas PUPR. Warga diimbau untuk bersabar menunggu karena perbaikan dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan dengan anggaran. Pemuda dikeroyok sejumlah orang hingga tewas. Akibat cuaca buruk, harga cabai melonjak. Seratus 118 calon jemaah haji Kalsel gagal berangkat. Seorang pemuda berinisial A warga desa Kelumpang, Kabupaten Tapin dikeroyok sejumlah orang hingga tewas. Pengeroyokan terjadi pada 27 Mei lalu di kawasan Pasar Rantau, Kecamatan Tapin Utara. Saat itu ada 10 orang yang mendatangi korban, namun yang mengeroyok dan melukai korban dengan senjata tajam diduga hanya 3 orang. 3 orang tersebut masing-masing berinisial H, AM, dan AD. Ketiganya telah ditangkap beberapa hari lalu dan ditetapkan tersangka. Pengeroyokan ini terjadi karena korban kalah adu panco dan menantang salah satu tersangka berkelahi. Korban menabrak mobil yang diparkir di jalan, jatuh kemudian diserang oleh pelaku tersebut. Itu pun mereka ribut karena sehari sebelumnya mereka ada main panco kemudian korban kalah, terjadilah perselisihan, dan pada hari Jumat dini hari itu sebenarnya mau damai, ya, tapi korban tidak mau dan mengajak duel. Akhirnya pelaku ini dengan 12 orang motor bersama-sama mencari korban dan menemukan korban di lokasi TKP, dan di situ mereka lakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam. Jadi dari kasus ini, sementara penyidik menyimpulkan bahwa kasus ini itu kami jerat dengan pasal 338, kemudian 170, kemudian 351 ayat 3, di mana ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Ketiga tersangka akan dikenai pasal 338 junto pasal 170 ayat 2 dan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Tapin, Muhammad Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Harga cabai di pasar tradisional Kota Banjarmasin melonjak. Terpantau Kamis pagi di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin Tengah, harga cabai rawit yang semula Rp80.000 per kilogram naik menjadi Rp100.000 per kilogramnya. Cabai tiung dari Rp50.000 naik menjadi Rp70.000. Cabai merah keriting dari Rp45.000 naik menjadi Rp60.000 dan cabai pioner dari Rp40.000 naik menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, kenaikan terjadi sejak 2 pekan lalu akibat cuaca buruk sehingga petani gagal panen. Itu sejak kapan ada kenaikan tuh, Paman? Kurang lebih 2 mingguan. 2 minggu lah. Mulai belajar naik ya kan. Kalau yang naik gratis ini minggu-minggu ini bang. Penyebabnya apa? Penyebabnya ada kenaikan tuh, Paman? Ya satu cuaca yang pasti ya kan. Cuaca yang. Oh, cuaca lah. Yang kedua panenannya pun tidak banyak kemarin. Faktor pasokannya kurang juga. Nah, untuk penjualan sendiri, Paman, ramai jaka ada kenaikan di, Paman? Kalau penjualan sih kurang lebih aja, murah sama cuma kan kalau larang kayak ini orang beli kan
yang asalnya banyak beli sekilo kan dikurangi, yang biasanya beli 5 kilo beli 3 kilo. Oh, ada penurunan pembeli lah, jumlahnya lah. Yang beli sama aja. Itu aja. Pedagang menambahkan akibat lonjakan harga penjualan cabai menurun karena pelanggan mengurangi jumlah pembelian. Dari kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Empat korban selamat dari tenggelamnya kapal motor KM Ladang Pertiwi di Selat Makassar yang dievakuasi ke Kabupaten Kota Baru Kamis siang dijemput. Mereka dijemput perwakilan BPBD Kabupaten Pangkajane dan Kepulauan atau Pangkep, Sulawesi Selatan di Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Baru. Empat korban masing-masing bernama Nur Hasanah 34 tahun, Misbahul Hasan 9 tahun, Suparman 49 tahun, dan Damra 35 tahun. Keempatnya dievakuasi KRI Sultan Hasanuddin pada hari Minggu 29 Mei lalu setelah 4 hari mengapung di laut. Salah satu korban, Nur Hasanah, mengaku senang dan terharu ia dan anaknya selamat dari kapal tenggelam. Saya campur bahagia juga karena kita sudah diselamatkan. Mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi korban kayak gini, Pak. Tapi tidak takut laut kan? Masih trauma berarti? Masih trauma. Iya. Terus harapannya sekarang ini kan hari ini mau dipulangkan ke kampung. Nah, sekali. Jadi cuma berdua waktu di tengah laut sama anak ini Benar. dengan gabus itu. Iya. Nah, gimana perasaan saat itu Bu waktu mengapung itu? Ya, perasaan dalam keadaan ketakutan sambil ya dikuat-kuatkan saja gitu. Berapa hari kemarin? 4 hari. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan serah terima penyerahan korban kapal tenggelam KM Ladang Pertiwi 02 ke pemerintah Kabupaten Pangkep. Kita ketahui bersama bahwasanya 4 korban evakuasi KM Ladang Pertiwi 02 ini merupakan hasil evakuasi dari KRI Sultan Hasanuddin yang sebelumnya sudah kita bawa menuju ke Lanang Kota Baru. Alhamdulillah rekan-rekan media sekalian bisa melihat kondisi dari korban yang sebelumnya kondisinya kurang begitu bagus, drop. Alhamdulillah hari ini sudah kembali menjadi sehat dan insya Allah siang ini akan kita terbangkan kembali ke keluarganya masing-masing yang ada di Makassar. Ini gue sampaikan kepada pemerintah Pangkep, Kabupaten Pangkep, selayaknya atau seyogyanya kapal-kapal tradisional itu dilengkapi dengan life vest. Ya, apapun itu, life vest atau swim vest itu alat pelindung diri, alat pelindung keselamatan ketika kita di laut. Keempat korban pulang dengan penerbangan dari Bandar Udara Gusti Samsir Alam Kota Baru ke Sulawesi Selatan. Berdasarkan informasi BPBD Pangkep, dari 43 korban KM Ladang Pertiwi, 19 orang belum ditemukan. Pencarian masih dilakukan oleh tim gabungan. Dari Kabupaten Kota Baru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Ariandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.